Jika ada fx sama dengan 3x pangkat 4. Pertama, kamu lihat pangkatnya. Jadi fokus utama adalah masalah pangkat. Pangkat taruh aja depan. 3x tulis aja. Kemudian 4-nya kamu kurang 1. Hasilnya 4. 4 kali 3 12. X pangkat 4 dikurang 1 berapa? 3. Udah selesai, 12x pangkat 3. Gitu. Urutannya nggak ada masalah ini ya. 4 taruh depan, 3S, 4 kurang 1. Kita minta tolong SS-in, makasih. Apa? Gak apa-apa. Udah. Sip, ya, Ustaz. gini ya. Ya, Jadi itu kurang satu emang dari sononya kurang satu gitu, Ustaz? iya, sononya dari 1. Dari sononya rumusnya udah min 1. Gitu ya. Apa ini saya cek ya? Oh iya, harusnya pakai Discord nih biar satu-satu tuh. Coba ini WhatsApp ya. Silahkan kalian nanti kirim jawaban nomor 2. Kalau ada pertanyaan langsung nanya aja. Ustaz, Ya. boleh tolong jelasin sekali lagi nggak, Mas? Nah, gitu ya. Saya pakai contoh soal yang lain. Dia bukan 3x pangkat 4, misalkan 5x pangkat 2. Gini. 2 taruh depan. 5x tulis aja. 2 dikurang 1. 10 x pangkat 1. 10 pangkat x pangkat 1 tuh nggak usah ditulis. Jawabannya 10x. Jadi turunannya f aksennya itu adalah 10x. Kalau kalian udah terbiasa, nanti tinggal dibayangin aja 2 kali 5 itu 10, 2 dikurang 1 itu 1. 10x. Gitu. Lagi? Ada yang minta lagi saya jelasin? Itu tadi angka 2 yang di depan dari mana? Dari pangkatnya. Saya ulangi ya, ada Oh. 5x pangkat 2. Fokusnya di pangkat. Pangkatnya 2 ya. Taruh depan 5x. 5x ini ya udah 5x. Tulis saja. Jadi kita fokusnya di pangkat ya. Saya ulangi, fokusnya di pangkat. 2 dikurang 1 1. Jadinya 10x pangkat 1. Pangkat 1 tidak usah ditulis. Gimana? Urutannya, alurnya udah paham ya? Udah, Pak. Ya, karena ini kalian belum pernah mengerjakan ya, jadinya ya ini apaan? Kalau tambah kan ya udah tambah kayak gitu ya. Ini ibaratnya kayak operasi baru mungkin ya saya bilangnya ya. Kalau udah biasa nanti oh iya gampang kayak gitu. Kalau saya bilang definisinya kayak tadi panjang tadi. Dan ujung-ujungnya ya, kalau kita pakai konsep hasilnya itu 10x gitu. Jadi masukin hasil akhirnya 10x gitu. Baik, udah siap nomor 2? Ada yang nanya lagi? Kalau nggak ada silahkan nomor 2. Silahkan diketik. Silahkan diketik ya 5x pangkat 3. Kalau turunannya ini berapa kayak gitu. Hasil akhirnya aja. Dikirim di grup. Jangan, Ustaz. jangan di grup, nanti dicontek yang ini. Japri aja. Iya. Oh, Japri Ustaz. Ya. Oke. Japri WA atau Zoom, Ustaz? Zoom saya pusing saya. Ya BA aja ya. Langsung jawaban aja kan, Ustaz? Iya. Ustaz mau nanya. Iya, enggak tadi. Tadi kan ya, Ah, tadi kan Ustaz ah. ngasih contoh 5x pangkat 2, terus kan pangkat 2-nya dikurang 1. Berarti kalau misalnya pangkatnya selain 2 itu dikurang 1 juga kan, Ustaz? Iya, 10-nya juga dikurang 1. Ustadz ini kirim kemana Masih, jawaban? Ustaz. Ke WA. Walah. Iya. Naon atuh naon. Jangan ABC ya, saya harus ngelihat apa hurufnya gitu. Ya Ustadz ya. Kenapa harus ya kan? Ini apa nih? Harus ditulis caranya gini. Jawabannya langsung aja ya, saya pusing nih. Ada caranya nih. Oh iya. Langsung aja nggak apa-apa. Ya kan? Nggak tahu. Ya. Ini saya pelupa nih. Betul.
Saya nggak ngerti cara nulis pangkatnya gimana, ya udah nggak apa-apa pokoknya gitu. Ya, gitu. Ngerti kan? Udah tahu maksudnya saya, gitu ya. Ya, ini ada yang bisa pangkat gini ya, saya nggak bisa mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6. Yang lain gimana? Kalau nggak bisa ngomong ya. Kalau ngomong nanti jadi tahu nggak bisa. Nah ini kalau nunggu lama kelamaan. Tapi kalau nggak ditunggu nggak tahu paham apa enggak. Jadi kalau salah itu nggak masalah ya. Jadi saya ngebahas lagi biar lebih paham. Kalau diem-dieman saya pikirnya udah paham. Bapak, Coba ya, kenapa? itu kan pas dihitung si pangkatnya ada dikurangin 1 kan? Iya, Itu dari mana? bener. Mau tanya dari mana? Itu tentang konsep ya. Jadi gini ya. Itu anggap aja rumusnya seperti itu gimana? Itu rumusnya udah mutlak begitu. Ya. Oh, jadi Nah, berapapun angkanya nanti pangkatnya pasti dikurang 1. iya gitu. Oh, oke, makasih Pak. Iya. Jadi ceritanya tuh begini, kalau dimasuk-masukin ya gitu ya. Masukin. Hasilnya begini. Oh, polanya itu seperti ini kayak gitu. Mana sih tadi materinya? Oh, soal. Gampang ya? Ini harus jawab salam nih. Ya. Ya benar semua ini. Ya benar semua ya, nggak ada masalah ini ya. Oke baik, saya tinggal ya. Yang belum ya. Sebentar, ada yang nih bertanya nggak? Karena kalian belum pernah ngerjain ya, jadi ada banyak pertanyaan. Itu dikurangin 1 ya, itu dikurangin 1 ya, kayak gitu. Karena belum pernah ngerjain. Baik, saya hapus, lanjut. Coba yang nomor 3 sekarang. Membiasakan. Nanti yang kalau udah akar-akaran saya jelasin. Nomor 3. Duh, ini kok kamu belum? Ini izin. Oh iya, ada yang izin ya. Soalnya udah ditulis ya. Saya stop dulu, mau absen. Absennya nanti aja dah. Ya, ada yang udah jadi. Baru 1. Ya, benar. Ya, benar. Tidak masalah ya, benar. Benar. Ini namanya saya nggak tahu ya. Benar. Jadi kalau ada yang salah baru nanti saya bahas ya. Ini masih benar semua. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, kenapa jadi begini? Ya nih, oke, saya bahas ya.
Jadi hati-hati ya, ketelitian nih ngaruh nih. Jadi ini kan 1/7 X pangkat 7 ya. Jadi kalau salah nggak masalah ya, ya kirim aja ya. Kalau salah justru malah akan saya bahas. Jadi kalian akan paham salahnya, nanti bisa untuk diperbaiki. Kan tulis ya, 7 di maksudnya nggak terima dia. Jadi ini saya bahas aja, saya bahas. Jadi 1/7 X pangkat 7, 7-nya kan taruh depan. 1/7 X ya 1/7 X apa adanya ya. Yang penting dia X, angka ini dia mengikutin 7 dikurang 1, 6. Nah ini kan dia 7 dikali 1/7. Bagi ya, jadinya 1. Jawabannya X pangkat 6. Ini ya. Jadi 1/7 ini ya udah 1/7. Jangan dirubah 1/7-nya gitu. Baik, terus yang nomor 4 ini nanti dia hasilnya berarti 6 kali setengah 3 ya. Ustadz, bentar, yang nomor 3 ulangin dikit dong Ustadz, ulangin lagi Nomor 3 kenapa? Bukannya kamu udah? Hah? Udah. Nomor belum ya? 3. Nomor 3 kenapa? Ya tolong ulang. Ulangi ya, ulangi. Dia kan 1/7 X pangkat 7 nih. 7-nya kan taruh depan. 1/7-nya ya 1/7. Ya, kita kan cuma ngelihat pangkatnya aja ya. Kita ngelihatnya pangkatnya aja. 1/7 ya udah 1/7 X ya X. 7 dikurang 1, 6. Berarti 7 dikali 1/7. Kan boleh dicoret kan? 7 bagi 7 itu 1. X pangkat 6. Ya, ini kan dikali 1/7 atau dibagi, coret-coret. Seperti itu. Oke, makasih Ustadz. Iya. Itu ya. Nggak ada yang bertanya lagi, saya lanjutin. Terus yang nomor 4. Nah, kalau kalian udah terbiasa ya, nanti ya udah langsung aja ya. 6 kali setengah itu 3. Terus 6 dikurang 1, 5. Jadinya 3X pangkat 5. Kalau udah terbiasa ya nanti seperti itu. Tapi kalau belum terbiasa ya udah tulis aja ya. Ini yang lebih Apa? mudah daripada gitu Ustadz. Lebih mudah apa? Daripada Ya ini kan emang gini cara ngajarnya. Kalau saya kasih sulit nanti kalian langsung pusing. Yang mudah jadi tambah pusing. jangan dari gampang. Nah ini mulai pusing ketika udah kita bahas akar nih. Kalau kalian dulu akar-akarnya itu lemah, nah ini jadi masalah. Jadi secara rumus turunan tuh yang tadi aja. Yang jadi masalah ini tentang akar, masih ingat gak nih sifat-sifatnya kayak gitu. Nah makanya di sini saya jelasin dulu. Kita tadi kan kalau mau ngerjain tipenya itu harus X, ada pangkatnya, ada depannya angka kayak gitu ya. Walaupun di sini misalkan kayak gini ya, X pangkat 5. Depannya X itu berapa? 0. Depannya apakah 0? Atau berapa di sini? 1 ya. Jadi walaupun dia nggak kelihatan tapi depannya itu 1. Jadi polanya rumus dalam turunan ini seperti ini ya. Harus dibentuk menjadi X, ada angkanya depannya, kemudian atasnya itu pangkat. Nomor 5 ini kan nggak sesuai ya. Kok ada X, terus akar ada X lagi. Ini nggak bisa pakai rumus yang tadi. Harus kamu ubah jadi X aja gimana gitu. Nah ini kita memanfaatkan sifat dari bentuk pangkat-pangkat gitu. Baik, ini saya pelan-pelan kita bahas tentang sifat-sifat dari pangkat. Yang pertama begini, kalau kalian tahu ada X pangkat 5 kemudian dikali X pangkat 2 ya, pangkatnya itu boleh kamu tambah, ditambah 2, jadinya dia X pangkat 7 gitu ya. Tetapi kalau hurufnya berbeda, X pangkat 5 dikali Z pangkat 2, ya udah nggak bisa diapa-apain gitu ya. Paham ini ya? Kok 5X? Ada pertanyaan dulu? X pangkat 5 dikali X pangkat 2, pangkatnya ditambah Ustaz, ya. maaf aku mau nanya.
Itu Iya. pangkat 5-nya dari mana ya Ustaz? Oh, ini soal apa namanya, contoh soal. Jadi Oh, ada contoh soal. ada soal X pangkat 5 dikali X pangkat 2. Itu hasilnya apa? X pangkat 7. Ada soal X pangkat 5 dikali Y pangkat 2. Hasilnya berapa? Nggak, hurufnya kan beda. Nggak bisa. Ya udah ditulis aja X pangkat 2 X pangkat 5 Y pangkat 2, seperti itu. Ini yang pertama ya. Kalau nanti begini, X pangkat 2 ditambah X pangkat setengah, kira-kira hasilnya berapa? Ya 2 ditambah setengah gitu kan ya? Halo? Ya. Ya paham ya? Kalau ada yang Di ngomong X aja. apa? Di X aja jawabannya. Bukan, 2 ditambah setengah. Jadi kalau dia ini bukan dikali ya? Oh, Hati-hati iya, ya. udah Ya. setengah. Ya, karena dia ditambah bukan dikali. Penulisannya boleh 21/2. Tapi kalau dijadiin pecahan biasa, ada yang lupa nggak? 2 kali 2 4 ditambah 1 5/2. Kalau ada yang lupa saya bahas dulu. Pecahan campuran, pecahan biasa. 1 2/3. Pecahan biasanya itu 1 kali 3 tambah 2 5 5/3. Jadi ini balik lagi pelajaran yang dulu-dulu ya. Oke, nggak ada yang komentar, berarti paham. Nah, berarti kalau setengah begini ya nanti ya, ya udah ditambah aja 2,5 jadinya 5/2. Kemudian begini, kalau kalian menemukan 9, saya ubah ya, jangan 9 deh. 9 nggak apa-apa nih. 9 kuadrat itu kan sama aja 9 kali 9 sama dengan 81 ya. Tapi kalau 9 pangkat setengah, ada yang tahu hasilnya berapa? Nah, di sini setengah itu sama aja akar 9. 9 pangkat 1/3. Ini berarti 3 ya, ini nanti ya. 9 pangkat 3 berarti dia 9 akar pangkat 3 akar pangkat 3 gini. Mungkin ini jadinya 8 aja ya, saya ubah 8 aja biar jelas. Jadi kalau dia pangkat setengah sama aja akar 9 itu maksudnya sesuatu angka yang dikalikan dengan dirinya sendiri sama dengan 9 itu berapa? 3 ya. Karena 3 kali 3 itu 9. Nah, itu cara baca gampangnya akar ya. Jadi kamu cari angka yang dikalikan dirinya sendiri itu sama dengan 9 berapa? 3. Kalau dia pangkat 3 itu sama aja 1/8. Nanti nulisnya di sini 3. Kalau 2 nggak usah ditulis ya. Kalau dia akar pangkat 2, 2-nya ini nggak usah ditulis gitu. Tapi kalau 3 ditulis. Ini cara bacanya biar gampang. Angka yang dikalikan 3 kali, angka kali angka kali angka yang sama dengan 8 itu berapa? 2. Karena 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Gini, ada pertanyaan dulu tentang akar-akar ini? Nggak ada ya? Jadi udah paham ya? Jadi kalau ada pangkat yang di bawah ini, ada yang di bawah ini, dia artinya akar pangkat. Sehingga kalau ada misalkan 2 pangkat 2/3, berarti di sininya itu pangkatnya 3. Terus 2-nya ini di mana? Dia di sini pangkatnya. Biar lebih jelas lagi kalau angkanya beda ya. 3/5 itu sama aja akar di bawahnya 5, berarti ini 5. 2 pangkat 3 gini. Ini pasti udah mulai pusing ini. Iya. Ya udah main dulu yuk. Jadi diem nih. Halo. Oh, maaf. Hah, maaf. Kenapa maaf? Enggak, saya mau minta tolong jelasin ulang Yang mana? yang Semua gitu. semua yang nomor Ya, nomor 5-nya, Pak. nomor 5-nya. Nomor 5 ini.
Hmm. Belum, ini belum saya kerjain tahu. Oh belum. Oh ya. Jadi kita kayak review bab-bab tentang pangkat gitu ya. Review tentang pangkat. Ini yang kita butuhkan kayak gitu. Jadi biar ada sesuatu yang masuk dulu. Nah, nanti kita kerjain. Nanti saya jelasin ulang lagi kayak gitu. Oke, paham ya? Ya, kalau udah paham ketika saya balik coba. Ustadz, Ya, Najala, Azza, maaf dong Ustadz. ya. Boleh minta tolong ulangin yang pokoknya yang ada akar-akarnya gitu, boleh nggak Ustadz? Mulai dari sini. Iya, Ya, dari sini ya. Pusing Ustadz kalau akar-akaran. Iya, iya. Karena udah kepikiran jadi sugesti ya, akar itu pasti sulit ya. Padahal ya udah ikutin aja. Pak, emang susah. Ya, saya ulangi lagi ya di sini ya. Azza, saya ubah nih. Pangkat gak masalah ya. Kamu tahu nggak akar berapa ya? 25 itu berapa? 5. 5. Kalau akar pangkat 3 berapa enaknya ya? Yang kecil berapa ya? 27. 3. 3. Nah, seperti ini udah paham ya. Sekarang coba saya balik. Saya ubah ya. Jadi ini boleh saya tuliskan 25 pangkat setengah. Kalau 25 pangkat setengah berapa? Nggak tahu Ustadz. Balik lagi. 5 gitu. Jadi setengah ini sama aja akar pangkat 2. 25 akar pangkat 2 itu berapa? Ini kamu bisa jawab. Ini harusnya bisa jawab juga. 5 gitu. Iya, 5. Oke ya, paham ya? Jadi dibolak-balik paham ya? Sehingga Iya. kalau nanti saya ada berapa ya? 16 pangkat setengah itu berapa? 4. Iya. Iya, 4 benar. Oh iya. Nah, terus kenapa harus ada akar? Kenapa harus ada pangkat pecahan seperti ini? Jadi udah paham ya? Pangkat pecahan ini sama aja akar. Iya Ustadz. Ya, gitu ya. Hubungannya dengan sini nanti ya. Baik, sepertinya saya mulai kerjakan nomor 5 ya. Nanti kalau ada sesuatu yang gak paham lagi, balik lagi nggak masalah ya. Balik lagi gini. Gini ceritanya. Makasih, Ustadz. Sama-sama. Tadi kita maunya dia bentuk X pangkat angka, gitu kan ya? Tadi sifat yang pangkat pertama, kamu bisa menjumlahkan pangkatnya, tapi harus sama gitu. Kalau dalam bentuk akar nggak bisa ditambah nih. Ini pangkat berapa ya, kan nggak tahu. Makanya ada sifat akar tadi saya jelasin. Coba dibalik ini, dia kan akar. Kalau saya tulis di dalam bentuk pangkat gimana? Berapa dia di sini nih? Ini. Ada yang tahu? 2. Kebalik, kalau 2 itu kan dia ya berarti 2. Pangkat 2. Saya bilang kebalik karena harusnya pangkatnya berapa? Kalau dia akar di sini berarti berapa nih angkanya? 2 atau berapa atau 3 atau berapa di sini kalau dia ini ya. Di sini angkanya berapa kalau nggak ada itu? 2. 2 ya. Tadi udah jawab 2. Jadi mikirnya, oh 2 ya udah 2, berarti dia pangkat 2. Lah kok sama? Berarti kan ini salah. Kalau akar itu di dalam pangkat nulisnya di bawah. Kalau di sini pangkat 3, atasnya pangkat 3, tapi ini berapa ini? Pangkat berapa ini? Kalau nggak ada 1 berarti 1. Kok kehapus? Gitu. Setengah. Saya ulangi. Berarti ini kalau saya tulis ke dalam bentuk pangkat supaya bisa ditambahin, dia pangkatnya itu setengah. Oke, baik, ada ya ini dulu, komentar dulu. Ustadz, Iya. maaf banget. Bisa tolong Maaf dari banget. awal nggak? Dari awal nomor 5. Dari awal yang nomor 5. Nomor 5 ya, bukan pangkat Dari tadi. yang Apa? masih 2-nya di awal itu loh. Ini. Bukan yang Ini. ya bukan dari awal. Dari awal gitu ya. Baik, saya ulangi ya. Saya ulangi dari awal. Jika fx sama dengan ini, maka turunannya itu apa? Tadi kalian udah tahu cara mengerjakannya harus bentuknya seperti ini. X pangkat depannya ada akar.
Yang jadi masalah dia kan bukan bentuk X. Terus gimana ini? Apakah kita bisa merubah ke bentuk seperti ini? Iya, ini bisa. Kita pakai konsep pangkat. Jadi kalau ada X pangkat 2 dikali X pangkat 3, kita bisa menyatukan mereka jadi 2 tambah 3, 5. Gitu kan ya? Ya, kita bisa menyatukan ini kalau pangkatnya itu kita tambah. Sampai di sini ya, paham ya? Jadi kenapa harus saya ajarkan yang tadi supaya jadi X doang. Nanti pangkatnya itu ditambah. Nah, yang jadi masalah kan kita di sini nggak tahu tuh kalau akar X. Akar X ini dia pangkat berapa? Ada yang tahu? Kan ini ya, ibaratnya gitu ya. Kita nggak bisa ngelihat ini pangkatnya berapa ya. Berarti kita harus ubah si ini kan tetap ya. Yang X kuadrat kan udah tetap, kita mau jumlahin. Kan gampang tuh, udah jelas bisa ditambahin. Tapi kalau kita paksain nulis akar X, apakah pangkatnya bisa kita tambah? Nggak bisa, kita harus ubah dia. Nah, akar supaya jadi pangkat, ya caranya mungkin saya ulangi yang begini bentuknya ya. Kalau ada X pangkat 5, di sini 3, misalkan gini ya. Ini boleh dituliskan X, akar itu nulisnya di bawah. Kalau dia di atasnya X pangkat 5 ini berarti dia di 5. Begini. Coba lagi ya. Kalau ada X pangkat berapa ya? Pangkat 7. Kalau dia tidak ada angkanya, sebenarnya ini 2. Berarti nulisnya itu dalam pangkat pecahan, akar itu yang di bawah 2, 7-nya itu di atas. Jadi dia ditulis X 7/2. Sekarang balik lagi ke soal. Kalau dia itu cuma akar X, berarti dia bisa ditulis X pangkat di sini berapa? 2. 2. Di sini berapa? 1. 1. Makanya ini dia setengah. Nadine tadi ya yang nanya ya. Gimana Nadine? Iya, ngerti Ustaz. Nah. Terima kasih. Sama-sama. Kalau udah begini, kita bisa menjumlahkan sekarang ya. XX. Tadi bukan dikali ya. Ingat ditambah. 2 ditambah setengah. Bisa sih kita tulis dia menjadi X pangkat 2 setengah. Ya, tadi ini ya. Ini kalau ditambah jadinya ini ya. Tapi untuk turunan ini biar mudah kita ngerjain ya, kita pakai penjumlahan yang berbentuk pecahan sederhana. Jadi cuma gini doang, nggak ada depannya kayak ini ya, 2,5 ini ya. Kita jadiin dia pecahan sederhana ya. Kita samain penyebutnya kita samain 2 ditambah 2 1. Nah, karena di sini sebenarnya ada 1 kali 2 semua jadinya 4. Ini kalau pecahannya ada yang lupa saya bahas lagi nggak masalah. 4 tambah 1 5/2. Jadi X kuadrat dikali X pangkat 1/2 itu sama dengan X pangkat 5/2. Saya hapus. Kalau udah begini berarti bisa ngerjain ya. Jadi kalau kita tuliskan ke dalam bentuk X pangkat, ternyata dia adalah X pangkat 5/2. Seperti itu. Mungkin ada yang bertanya dulu. Kalau tidak ada, langsung ya berarti ya. Pangkatnya 5/2. Kalau di sini tidak ada itu berarti angkanya berapa? 0 kah? 1. 1. Ini saya ulang-ulang terus ya karena ternyata masih ada 1 2 yang 0 gitu. Tulis 5/2 ya. Kita langsung cari turunannya ya. Dikali 1 dikali X. Ini berarti atasnya berapa? 5. Caranya 5/2 min 1. 5/2 min 1. Jadi gitu kan caranya ya.
pangkat taruh depan, pangkat kurang 1. Baik, lanjut ya. Ini 5/2 biarin aja. Sekarang kita melihat yang pangkat atasnya. Pangkat atasnya ini saya coret-coret di sini aja. Ini kalau masih berpikir, saya diemin dulu biar bisa bertanya. Oke ya, nggak ada masalah ya. Nah, ini berarti kita kurang ya. 5/2 dikurang 1 ya. 1 itu sama aja 1/1. Kita samain penyebutnya 2, yang atas juga kali 2. Berarti dia hasilnya adalah 3/2. Jadi hasil turunannya itu adalah 5/2 X pangkat 3/2. Ini udah bisa disebut sebagai turunan dari fx. Ada tapinya, kita ada PG-nya. Kalau ada PG-nya ya kita menyesuaikan dengan PG. Kalau dalam urean ini udah saya benerin karena ini udah disebut sebagai turunannya kayak gitu. Sebelum saya ubah, ada yang bertanya dulu? Itu 2/2. Ya. Nah, ini pecahan nih. Nah, saya udah curiga nih. Kok pada diem nih? Nah, saya harus ngejelasin pengurangan pecahan. Ya, samain penyebutnya udah paham ya? Konsep nyamain penyebutnya. Gimana? Apa menyamakan penyebut? Nggak perlu saya jelasin ya. Oh Kamu, iya. ya, kamu cuma bingungnya lah ini kalau dapat 2/2. Jadi, 1 itu ini ngejelasin 1 tuh agak panjang juga ya. Ini cuma lihat di kasusnya ini aja ya. 1 itu kan sama aja 1/1. Ya kan? Iya. Bisa main penyebutnya jadi berapa? 2. 2. 2. Ini 5 tetap ya karena di sini udah 2, berarti atasnya Oh, 2 kali Dua. 1, 2 tambah 1, 3. Apa sih Ustaz? Ah, Gimana? 2. 2 dong. ulangi. Supaya jadi 2, kamu kali berapa? 2. 2. Oh Atasnya iya. kali 2 juga. Gitu. Oh iya. Ya, menyamakan penyebut itu caranya begini. Mungkin ini aja ya, kalau nanti saya kasih contoh pecahan kepanjangan dan sekali lagi turunan mah cuma gini doang, kayak tadi kalian udah bisa. Yang jadi masalah gini-gininya, dasar yang sebelum-sebelumnya gitu. Kayak limit juga gitu sih ya. Sebenarnya limit itu ya masukin aja, ada yang pakai rumus, itu sebenarnya konsep dasar yang limit sebenarnya gampang. Yang jadi masalah ada yang aljabar, ada yang pemfaktoran gitu. Baik, saya lanjutkan ini ya. Saya hapus ya. Iya. Saya hapus. Jadi tadi hasilnya itu 3/2. Baik. Ya, ternyata nggak ada ya ini ya. Kalau nggak ada, kita harus ubah. Sebenarnya dari PG-nya kita udah kelihatan bahwa oh dia maunya dibentuk menjadi akar. Nah ini dibolak-balik muter-muter gitu. Ternyata yang sebelumnya ya. Di sini PG-nya ternyata maunya yang depan itu dalam bentuk pecahan campuran. Cara menentukan pecahan campuran. Pertama, 5 dibagi 2 itu mendekati berapa? Perkalian yang mendekati 5, 2 kali berapa? 4 ya, 4 Kali itu 2 kali 2 ya, berarti 2. Kalau enggak gini deh. Berarti 2 ya. 2 kali 2, 4. Sisa 1 ya, berarti hasilnya itu adalah 2 sisa 1/2. Gitu. Ini kalau cara SD ya. Nah, nanti bisa bayangin sendiri ya. Kalau membayangkan langsung aja sebenarnya. Jadi 5 itu kalau dibagi 2 itu 2 dia. Nanti sisanya itu karena 4 ya, sisanya 1, berarti 2 1/2. Gitu ya. Saya ulangi lagi nggak nih untuk menentukan pecahan campuran dari pecahan biasa kayak gini? Oke, lanjut. Berarti X ya di sini ya, X. X-nya dia 3/2. Ini kita juga bikin menjadi pecahan campuran. Berapa ini pecahan campurannya? Kalau 3/2.
Kalau 5/2 pecahan campurannya itu 2,5. Kalau 3/2 berapa? 1,5. 1,5. Ada yang lain? Maksudnya apa? Ada pertanyaan yang lain? Bener 1,5? Saya jelasin nggak dapat 1,5? Kalau ada yang mau minta saya jelasin dapat 1,5-nya. Kalau nggak ada saya lanjutin. 1,5 ya. 1,5 ini 2,5 biarin aja ya. Kalau di dalam yang ini ya, tadi ya, kita kerjaan ini ya, matematika ini muter-muter gitu. Ini kan berarti sama aja 1 ditambah setengah ya. Kalau 2 ditambah setengah itu 2,5. Berarti ini sama aja X pangkat 1 dikali X pangkat setengah. X 1,5. Saya ulangi ya. Kalau dia X pangkat 2 ditambah ini ya, dikali X pangkat setengah, ini sama aja X pangkat 2,5. Tapi ini dibalik. Kalau X pangkat 1,5 dijabarin dia X yang 1 ya, pangkat 1 setengah ya, X pangkat setengah. Jadi kayak muter-muter gitu. Oke, nggak masalah ini. Atau ada yang mau minta ulang? Nah, ya udah kalau nggak ada ya, lanjut 2,5-nya kita biarin dikali X. Tadi X pangkat setengah penulisannya jadi Akar X. akar X. Di sini nggak ditulis karena 2. Dan selesai. Jawabannya itu adalah yang 2,5 ini ya, yang C. Gitu. Muter-muter ya. Sekali lagi kalau mau kalau bertanya turunan itu yang gimana, yang ini tadi ya. Sebenarnya inti turunan cuma ditaruh depan, dikali, dikurang 1. Yang jadi masalah kita harus rubah dulu ke dalam bentuk ini X. Kemudian kalau udah jadi ternyata PG-nya nggak mau yang bentuk seperti ini, harus kita ubah seperti itu. Oke, ada komentar, pertanyaan? Ustadz, Hmm. maaf, boleh jelasin yang 1,5 itu nggak, Ustadz? 1,5-nya kenapa? Iya, Dapatnya atau apa? 1,5-nya ini dapat dari mana? Baik. Jadi kalau bisa sebelumnya langsung nanya ya. Jadi saya nggak pede gitu, maksudnya pede, wah ini udah pinter-pinter nih. Udah bisa nyantai gitu. Nah kalau langsung bertanya nanti urutannya lebih enak ya. Jadi gini, ini berarti sepertinya ngebahas tentang pecahan campuran ya, Nadine tadi ya. Iya, Ustadz. Nah ini 3/2 ya, 3/2. Gini dulu, 4 dibagi 2 itu berapa? Ini proses logika ya, jadi jangan merasa ya itu kan anak SD gitu. Ini biar logikanya itu urutannya paham gitu ya. Saya begini orangnya. 4 dibagi 2 itu berapa? 2 ya. Kenapa kamu dapat 2 itu? Coba proses berpikirnya. Ya karena 2 dikali 2 itu 4, gitu kan ya? Iya. Nah, kalau yang 3 dibagi 2 ini, kamu cari perkalian 2 kali Berapa berapa? yang mendekati 3 gitu kan? Iya, 2 kali 1. 1 ya. 1. Sisanya dia kan tadi 1 kali 2 kan 2, berarti sisanya dia 3 itu 1 ya. Gimana? Oh iya benar. 1. Kemudian ini jadi 2. Nah, sekarang logikanya prosesnya udah tahu kan alurnya kan? Coba sekarang pakai ini. 7 dibagi 2. 3. 3. 1/2. 1. Iya. Nadine. Iya. Ini Nadine ya. 3 1/2 gitu. Oke Nadine, lanjut lagi atau enggak? Oke, Ustadz. Udah Soalnya ya? Jadi aku pakai yang itu loh, yang dibagi. Jadi aku agak bingung pas ngitungnya. Oh, pakai gini tadi. Iya, aku tadi pakai gitu. Oh, ini biar logika gitu maksudnya tadi. Apa urutan proses logika. Tapi kalau ini udah bisa ya, udah ya. Lancar ya ini ya. Nah, oke, dapat ya ini ya 1,5 ya. Kalau udah begini udah bisa, ada pertanyaan lagi atau lanjut lagi saya yang jelasinnya?
Lagi? Halo? Udah? Cuma itu aja? Iya Ustadz, kalau kesininya aku udah. Ya, gitu. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada, lanjut ke nomor selanjutnya. Ya, baik ya, nomor selanjutnya silakan dikerjakan. Kalian jangan penasaran dengan pangkat dia negatif. Coba kerjain aja. Silakan, nanti hasilnya BA saya. Nomor berapa tadi, maaf? Nomor 6 ya. Nomor 6 silakan dicoba. Nah, ini saya cek di WhatsApp. Ketutupan ya. Min 4 X pangkat min 2. Jadi kerjain sesuai dengan aturan tadi, turunan. Jadi nggak usah mikir, lah itu kok kenapa pangkatnya min, kayak gitu. Ya, ini dulu. Gitu aja. Kalau salah nanti saya benerin ya. Kelihatannya takut ya salah ya. Jadi dengan saya kita belajar untuk selalu salah kayak gitu. Belajar selalu salah. Jadi jangan dikira salah itu apa namanya? Ya intinya orang tuh pada takut salah kayak gitu ya. Tuh, ini ya udah, kalau salah kenapa gitu. Jadi belajar untuk seperti itu ya. Nanti kalau udah besar tuh kita akan bisa untuk apa namanya ya, ya udah saya salah, saya minta maaf, saya ini gitu. Jadi apa apa sih intinya ya gitulah ya. Jadi saya orangnya tuh dengan orang itu ya, oh saya salah, oh iya ya saya mengakui salah, nah gitu. Kalau kalian nanti ya ini yuk lanjut lagi. Kalau saya sih, kalian pas salah gini saya jadi bisa ngejelasin, oh gini kayak gitu. Oh gini. Masih ada nggak? Oh ini masih ada yang ngetik. Ada yang ngetik. Ini nomor berapa? Ya ini benar, ada yang benar, ada yang salah. Contoh yang salah. Ya, gara-garanya ya. Jadi banyak yang nggak teliti karena kebiasaan kan jadi kecil. Sepertinya itu pikirannya. Ini udah benar. Jadi kalau kalian mengikuti aturannya, ya udah aturannya begitu. Kemudian tidak memikirkan yang lain-lain, pangkatnya kebalik ya. Ya ini benar. Tidak memikirkan yang lain-lain karena kebiasaan ini. Jadinya gini maksudnya ya. Baik, saya jelaskan ya ini ya, ada. Jadi ada yang mengerjakan hasilnya itu pangkatnya jadi min 1. Jadi 8x pangkat min 1. Jadi yang merasa jawabannya ini salah, diem aja ya. Jadi nggak ketahuan, nggak malu kayak gitu ya. Jadi gini, kenapa dia bisa jadi min 1? Karena kebiasaannya kalau ada suatu angka yang besar ya, kemudian dikurang 1, ya udah 1. Dia lupa, dia ini adalah min 2. Seandainya kamu menulisnya ya, kalau belum terbiasa ya, menulisnya itu dengan benar tadi saya bilangnya apa? Nih, min 4 soalnya ya, min 4x min 2. Min 2 taruh depan. Min 4 dikali ya ini ya. Kalau biar nggak salah dikurung aja x. Nah, di sini harusnya kan min 2 min 1. Gini ya. Rumusnya tadi ya, apapun yang terjadi dia min 1. Rumusnya selalu begini.
Ini pada bener ya 8x. Ini kenapa tadi ada yang min 1? Apa ditambah ya? Sepertinya kayak gitu intinya ya saya ulangi ya. Dia lupa aturan dari turunannya. Aturannya itu min 1 dikurang 1. Hutang 2, hutang 1, hutangnya nambah. Seperti itu ya. Nah ini saya sengaja ya udah kerjain aja walaupun kalian nggak tahu ya. Ada yang tahu nggak 2 pangkat min 3 jangan berapa pangkatnya enaknya ya. Oh 5. Jadi biar ada jawabannya. 2 pangkat nggak apa-apa gini. Ini ada yang tahu hasilnya itu berapa? Min 8. Ada yang jawab min 8. Nggak apa-apa ya. Salah ya. Ini salah tapi nggak apa-apa ya. Ada yang jawab 1. 1/8. 1/8. Nah ini bener nih. Baik. Jadi jawabannya adalah 1/8. Minnya ini ya, sepertinya gara-gara min ini ya, mikirnya ya 2 pangkat 3 itu 8, ada minnya min. Nah ketika tadi saya bilang ada yang pangkat pecahan ya, saya ulangi lagi, jika ada 8 pangkat 1/3 itu artinya akarnya pangkat 3. Ini harus saya tulis juga ya. Tapi kalau tadi 8 kebalik ya, 2 pangkat 3 ya, 2 pangkat min 3 min ini menyebabkan yang awalnya ini ya, saya bilangnya atas sama bawah ya. Kalau dia angka nggak ada 1 per, berarti saya bilang ini nanti dia di bawah. Kalau ini nggak ada 1 pernya, berarti dia di atas. Saya ulangi lagi ya, ini muter-muter dulu ya, saya pemilihan katanya nih. Jadi ini kan dia bukan bentuk 1 per ya, berarti saya bilang dia di atas. Kalau dia di posisi atas, dia pangkat min, supaya minnya itu hilang, dia harus di bawah. Itu mungkin saya kasih contoh yang lain lagi ya. Kalau ada 1/2 pangkat 5 ya, ini boleh dituliskan 2 pangkat min 5. Kebayang? Kalau ada 1/2 pangkat 7, berarti dia boleh dituliskan 2 pangkat min 7. Jadi udah tahu ya, pangkat min itu menyebabkan dia jadinya 1 per. Tapi kalau pangkat 1/3 jadi pecahan seperti ini, menyebabkan dia bentuknya akar. Gitu ya. Sehingga kalau gini 2 pangkat min 2 dibolak-balik ya. Negatifnya ini berarti dikeatasin jadinya 2 pangkat 2. Ini muter-muter enggak ya? Kalau enggak nanti ini cukup tahu aja gitu aja ya. Nanti saya bahas lagi kalau ada pertemuan yang lain kayak gitu. Tapi kalau dari segi jawaban kayak gitu ya, jadi tinggal ditaruh aja 8 pangkat min 3 tadi ya, berarti D jawabannya. Gitu. Udah jawabannya ya. 2 menit lagi udah habis ya. Ya mungkin ini aja ya. Ini aja. Oh iya tadi belum cek seragam, lupa. Nggak apa-apa ini ya, ini tuh kan. Takut banget salah. Takut banget sih. Ustaz, mohon maaf, yang nomor 2 gak kekirim tadi jawabannya. Jadi paling utama tuh ini ya, saya pengen tahu kalian udah paham apa belum kayak gitu ya. Kalau untuk masalah penilaian nanti di tugas dan ulangan dan lain-lain gitu ya. 15 ini yang izin siapa ya?